Tugas-tugas seorang guru diantaranya mengasihi murid-muridnya, memberikan ilmu sesuai kemampuan muridnya, kemudian tidak mengharapkan upah, balasan dan ucapan terima kasih dari muridnya, tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pembina betul-betul mengajar, memberikan ilmu kepada orang lain, kepada murid kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak menganggap kita pun sebagai guru, sebagai orang yang bermanfaat dan memberikan ilmu kepadanya, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh kecewa terhadap manusia. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru untuk mengajar. Kemudian tidak merasa dirinya lebih hebat dari murid-muridnya. Karena ada kalanya murid-muridnya lebih utama. Jika mereka mempersiapkan hatinya agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi murid itu lebih tenang, lebih ikhlas, lebih banyak waktunya dipakai untuk belajar karena dia merasa dirinya santri. Lebih banyak waktunya dipakai membaca Al-Quran karena dia santri, disuruh murojaah, hafalannya bertambah. Sedangkan pembina mungkin jarang mengaji misalkan. Pada kondisi seperti ini maka murid itu lebih banyak amalannya. Dengan cara menanam ilmu di dalam dirinya, seorang guru juga dilarang memohon balasan kecuali hanya kepada Allah semata, seperti yang dilakukan salafus salih ketika menolak hadiah dari salah seorang muridnya. Tidak menolak nasihat yang diberikan dari seorang murid sekalipun, dan tidak memberikan contoh yang buruk di hadapan murid-muridnya demi kehormatan dirinya. Balasan itu kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja murid yang menyampaikan sesuatu di dalam forum berbentuk nasihat, diperbolehkan, selama itu memang dipersilahkan pada waktu itu. Nah, guru harus memberikan contoh, pembina harus memberikan contoh kepada murid-muridnya. Misalkan penggunaan HP dilarang sama santri, maka guru juga harus membatasi. Santri dilarang begadang, dan kita berusaha di rumah Quran ini jam 9. Kenapa saya buat aturan begitu? Jam 9 sudah harus tidur semua. Tidak boleh ada lagi yang berbicara di jam 9. Kalau lewat, kalau jam 9 masih ada yang ngobrol santri, maka itu dihukum pelanggaran. Kenapa? Supaya mereka tidak capek begadang dan harus bangun tengah malam lagi, 2/3 malam. Nah, ketika aturan-aturan ini kita berlakukan kepada santri untuk kemaslahatan mereka, kebaikan mereka, maka seharusnya kita sebagai pembina juga melakukan hal seperti itu karena kebaikan. Jangan sebaliknya berbeda dari aturan yang dibuat. Dan ini akan memberikan contoh. Nanti kita tegur santri, kenapa belum tidur? Ada juga Selasa baru tidur, jam 1 baru tidur, main HP, tidak ada manfaatnya yang begitu. Yang paling penting adalah seyogianya seorang guru dikala mentransfer, mengirim, membagikan, menyampaikan ilmu yang dimilikinya, melihat sejauh mana kadar pemahaman murid-muridnya. Ini penting juga kita sebagai guru pembina. Tidak sekedar berbicara, tidak sekedar menyampaikan ilmu, tetapi harus mengetahui kemampuan murid kita, tingkatan-tingkatan IQ mereka. Apakah mereka paham dengan kalimat-kalimat yang kita pakai? Jangan sampai kita menggunakan kalimat yang kekinian. Anak-anak, santri atau orang lain tidak paham apa yang kita maksud. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Umirtu an ukhatiban nas
suruh karo Allah Ta'ala paletukan ngilaurin patawe. Niloran minasa dia lo kodagi lo patawe. Ya. Ala qadri uqulihim. Ya. Berdasarkan kadar kemampuan akan mereka. Ya. Niloran yo kodagi lo patawe. Ya ritu junda yero. Walemah ina paham. Ya. Atau yang gampang dia pahami. Jadi tidak sekedar menggunakan bahasa-bahasa intelektual, bahasa-bahasa tinggi, membaca buku, menyampaikan isi buku, ya, dijelaskan secara detail. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya di sini ada ilmu. Jika aku beruntung mendapatkannya, tentu aku akan membawakannya. Imam Syafi'i hafizahullah berkata, apakah aku mendengar mutiara di tempat penggembala binatang? Dan menata apa yang sudah ditebar bagi penggembala. Barang siapa yang menyampaikan ilmu kepada orang-orang bodoh, maka dia sia-sialah ilmunya itu. Ya rendang yang kelibarakan nero. Ya kau mutiara engkau lawan, ya. Itare kornangi onron nalo koroe kandanda. Maka bukan pada tempatnya. Ya, sama dengan ilmu. Narek koto dia napa ahangnya roba disaya tali podang madorong paha ya. Dia nata manake guna yero pada disaya podang nekia narek ko ya ceri otak nero tai guru sesuai kemampuan ya, kita berikan bahasa-bahasa yang mudah dipahami makanya bodoh akan masuk. Dan barang siapa yang tidak menyampaikan ilmunya kepada orang yang layak menerimanya, maka dia dianggap telah berbuat zalim, menganiaya, memberatkan orang lain. Ya. Maksud dari bait syair ini adalah bahwa seorang yang berilmu itu dianjurkan mengamalkan ilmunya dan tidak berdusta antara perkataan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan? Ini kita guru, dai juga penceramah. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan? Magi na musuro yelo tolengnya, narek kotawe musuro pego yelo decenge. Ya, magala ki mere toko decenge, magala ki suro toko decenge. Ya, kita rajin mengajak orang kepada kebaikan. Mengapa engkau melakukan hal seperti itu? Dan saudara anfusakum. Sedangkan kamu melupakan diri kewajiban sendiri. Ya, kamu tidak melakukan hal kebaikan tersebut. Nademu pego itu tahu ibu suro, ikut demo jaman. Ya, wa antum tatluna al-kitab. Padahal kamu membaca kitab. Ya. Mau bahas ini Al-Baqarah ayat 44. Jadi Ali radhiyallahu anhu berkata, dua orang telah merapuhkan punggungnya, melemahkan punggungnya, yaitu seseorang berilmu yang terbuka aibnya dan orang bodoh yang menjadi ahli ibadah. Ya, dua sifat kondisi keadaan ini ya, termasuk ya, tidak kuat merapuhkan punggungnya dalam artian ya, tidak bermanfaat. Madolo kasi yero nangero dua yero ampe keadaan yero dia nama kaki guna yero ini itu tomak kepandis sana nekia ya megangi anu salah dan pegang dia paham, dia sudah hafal ayatnya, dia sudah hafal hadisnya, tapi dilanggar ya. Santri sudah hafal la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, tapi senantiasa chat-chat di HP dengan lawan jenis ya. Apalagi kalau pembina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ilmu dia berilmu secara zahirnya. Ya. Tapi pengamalannya apa? Ini kemudian ada orang yang bodoh yang beribadah, dia rajin beribadah tapi amalan ilmunya tidak ditambah-tambah, tidak belajar tentang amalan-amalan dalam Islam. Ya. Inilah yang kita sampaikan berkaitan bagaimana seorang guru terhadap muridnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita sebagai pembina senantiasa ikhlas di dalam
berbagi ilmu dan senantiasa meningkatkan ilmu dan amalan-amalan kita, memberikan contoh yang terbaik kepada murid-murid kita, sehingga Allah senantiasa memberikan kita ridhonya dan memudahkan segala urusan kita dalam bermanfaat untuk orang lain, terutama murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.